Kebenaran adalah kebenaran. Katakan Sebesar ya untuk ya, apapun PDIP, katakan tidak untuk walaupun tidak. memiliki suara 20% di parlemen, PDIP tidak bisa membuat Ganjar Pranowo menjadi presiden. Kemanakah arah Budiman Sujatmiko sebetulnya? Apakah akan ada sebuah permainan baru di sini? Apakah itu akan berhasil? Opi Dantos. Pendaftaran capres masih beberapa bulan lagi, tetapi dari masing-masing baca pres yang ada, mereka semua telah mulai berjalan. Dan relawan-relawan pun sudah terbentuk dan relawan-relawan sudah mulai melakukan kegiatan berkampanye, menawarkan, memberitakan masing-masing baca pres yang menjadi dukungannya. Di antara ketiga baca pres yang ada ini, kita belum tahu apakah mereka ketiga-tiganya lolos sehingga menjadi capres pada tahun 2024 yang akan kita pilih nanti agar bisa menjadi presiden Republik ini, menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo dan meneruskan semua program-program pembangunan yang telah beliau canangkan dan telah beliau jalankan sampai dengan hari ini. Di antara relawan-relawan yang sudah bergerak, memang ada sebagian relawan dari Jokowi. Ada yang mendukung Ganjar Pranowo, pilihan dari Bapak Joko Widodo, tetapi ada yang mendukung Prabowo Subianto, yang katanya juga pilihan dari Bapak Joko Widodo, yang kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kemarin pada pidato kenegaraan, Jokowi sudah mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan dukung-mendukung salah satu capres karena itu adalah bagian dari partai politik yang mengusungnya. Baru-baru ini viral, seorang kader dari PDI bahkan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan saat ini sebetulnya namanya cukup dikenal oleh masyarakat sebagai aktivis tahun 98. Pada tahun 2019 dia pernah mengatakan dan perang melawan kubu dari Prabowo Subianto. Terang-terangan dia menolak karena dia adalah korban penculikan dari tim mawar yang dikelola atau dikomandoi oleh Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko jelas-jelas tidak pernah setuju dan tidak akan menyetujui Prabowo menjadi presiden Republik ini, mengingat masa lalu yang kelam, mengingat masa lalu yang dia alami dan itu fakta. Bukan hanya kabar burung atau hoax, tetapi betul-betul terjadi dan dia masih hidup dan dia memberitakan sendiri bagaimana dia diculik. Hal itu pun juga tidak dibantah oleh Prabowo Subianto yang mengatakan memang Prabowo pernah melakukan hal tersebut. Yang terjadi kemarin sangat mengejutkan bahwa Budiman pernah berkunjung pada bulan lalu ke rumahnya Prabowo Subianto dan di situ sudah menimbulkan polemik di dalam partai politiknya. PDIP sempat memanggil dan mengklarifikasi apa tujuan dari Budiman Sujatmiko mendatangi Prabowo Subianto. Budiman dengan jelas dan gamblang menjelaskan bahwa dia tidak ingin bangsa ini terpecah dan bisa melupakan masa lalu karena itu tidak perlu dikenang. Yang penting sekarang melaju melangkah untuk negara tercinta ini. Nah, sobat-sobat itu semuanya, masyarakat tidak bisa menerima begitu saja, terutama masyarakat korban dari Mei 98. Ada sebagian rakyat yang berteriak bahwa Budiman adalah pengkhianat, bahwa Budiman tidak bisa mengingat masa lalu, dan mungkin Budiman tidak merasakan kepedihan sebagian keluarga korban yang sampai saat ini korban penculikan ada yang belum kembali ke keluarga mereka. Budiman seolah melupakan masa tersebut, tetapi masyarakat tidak bisa melupakan. Mungkin masyarakat tidak akan membenci Prabowo Subianto secara pribadi, tetapi mengenai masa lalu itu adalah merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana seorang Prabowo yang sekarang ini dianggap merupakan aktor di balik kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Dan itu pun tidak dibantah oleh Prabowo Subianto, bahkan yang bersangkutan mengakui pernah melakukan penculikan dan berbicara kepada Budiman sendiri bahwa dia pernah melakukan hal tersebut. Budiman kemarin pada tanggal 18 Agustus melaksanakan deklarasi, membentuk sebuah relawan, diberi nama dengan Prabu, dan Budiman mengetuainya, dan Budiman menyatakan bahwa relawan ini akan terus segera bergerak ke bawah untuk tentunya memenangkan Prabowo Subianto.
PDIP tentu merasa sangat dikhianati. Setelah terjadi seperti itu, maka keluarlah komentar dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan, Budiman apakah akan dipecat atau silakan mengundurkan diri. Begitu pula dengan Jarod, mantan Gubernur DKI Jakarta. Bahkan beliau mendoakan Budiman supaya bisa menjadi wapresnya dari Prabowo Subianto. Sebuah kata-kata yang seolah-olah menyanjung tetapi sebetulnya adalah sebuah sindiran yang tentunya sangat keras untuk diri Budiman Sujatmiko. Apa yang menyebabkan seorang Budiman, seorang aktivis 98 yang pro demokrasi, yang menolak terjadinya kekerasan dalam negara ini, yang menolak terjadinya aksi-aksi radikal dan intoleransi di dalam negara ini, kok dia bisa bergabung, bahkan mengangkat dan mendukung Capres Prabowo Subianto yang terang-terangan pernah berkonflik secara langsung dengan dirinya. Beredar berita-berita yang mengatakan dia kesulitan keuangan, kemudian ada lagi berita yang mengatakan bahwa Bukit Algoritma, unit usahanya dia saat ini sedang kesulitan dana dan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kemudian muncullah sebuah video klarifikasi atau mungkin lebih tepatnya pemberitahuan dari kader PDIP yang menyatakan bahwa Budiman sebetulnya memiliki tujuan yang sangat tinggi dengan dia bergabung ke Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko, aktivis Prodem, kita tahu siapa Anda. Anda punya banyak masalah di bidang keuangan, Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda, sekjen langsung. Utang-utang Anda kita beresin yang begitu besar, miliaran. Tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda. Anda datang ke sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget. Karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawarin jadi menteri atau wakil presiden. Silakan. Kita bisa melihat bagaimana Budiman ternyata memiliki tujuan lain dari mendukung seorang capres. Dia sepertinya tidak memiliki tujuan bagaimana negara ini supaya bisa dibenahi, supaya negara ini bisa maju, dan supaya negara ini pada akhirnya bisa mensejahterakan rakyat. Tetapi lebih kepada ambisi dan nafsu keinginannya sendiri untuk menjadi seorang menteri yang tentunya seorang menteri kita mengerti syarat dengan apa yang namanya tunjangan-tunjangan keuangan, fasilitas-fasilitas negara yang dia dapat. Belum lagi beberapa menteri di periode Joko Widodo ini banyak yang tersangkut kasus korupsi. Seperti hal yang terjadi pada Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo beberapa waktu yang lalu, di mana mereka terlibat kasus korupsi yang begitu luar biasa. Dan jika Budiman ternyata bertujuan untuk memperoleh kekayaan, tentu sungguh naif dan tentu sangat disesalkan apa yang dia cari. Sobat-sobatku semuanya, di dalam video itu diungkapkan bahwa ternyata sudah beberapa kali PDIP membantu menyelesaikan keuangan Budiman, bahkan angkanya berjumlah miliaran rupiah. Itu masih tidak dipermasalahkan. Yang menjadi masalah adalah Budiman menghendaki jabatan menteri pada saat Ganjar Pranowo nanti menjadi presiden. Nah, sobat-sobatku semuanya, di sini kita melihat Ganjar Pranowo yang kemarin dikatakan petugas partai tidak bisa berbuat apa-apa karena selalu akan bergantung dengan partainya, kebijakan akan ditentukan oleh partainya. Di dalam video itu dikatakan bahwa jabatan menteri atau seseorang untuk menjadi menteri itu merupakan hak prerogatif presiden, dan partai bahkan Megawati pun tidak bisa mempengaruhinya. Di sini kita mendapatkan jawaban. Apakah Ganjar Pranowo adalah petugas partai dalam arti 100% dia adalah kacung dari partai tersebut? Ataukah Ganjar memiliki kemampuan sendiri untuk mengatur pemerintahan ini nantinya? Pada waktu pemilihan presiden, partai tidak bisa berbuat banyak. Partai tidak bisa memenangkan atau membuat seorang Ganjar menjadi presiden. Sebesar apapun PDIP, walaupun memiliki suara 20% di parlemen, PDIP tidak bisa membuat Ganjar Pranowo menjadi presiden.
Yang bisa membuat Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah rakyat Republik Indonesia yang menentukan pilihannya di kotak TPS nanti pada tanggal 14 Februari. Apakah rakyat menghendaki Ganjar Pranowo menjadi presiden? Apakah rakyat mencoblos gambar nama Ganjar Pranowo sebagai pilihannya? Ataukah memilih calon yang lain? Itulah yang menentukan nanti bisa menjadi presiden atau tidak. Dipilih atau tidak, menang atau tidak, maka itu adalah urusan daripada rakyat. Yang mana rakyat akan melihat dari rekam jejak. Saat ini Budiman Sujatmiko tetap mengatakan bahwa dia sangat menyesal jika dia harus dipecat dari PDIP. Di sini yang sangat aneh dan menjadi tanda tanya. Kemanakah arah Budiman Sujatmiko sebetulnya? Kenapa seolah-olah dia menyodorkan dirinya agar dipecat tetapi dia menyesal? Apakah akan ada sebuah permainan baru di sini? Secara logika pasti Budiman akan dipecat. Konsekuensinya jika PDIP memecat Budiman Sujatmiko, maka itu bisa dijadikan sebuah bahan kampanye yang sangat telak oleh kubu dari Prabowo Subianto. Dan itu akan menjadi sebuah bahan yang menarik untuk terus diglorifikasi sehingga dengan harapan rakyat akan berpaling. Tidak mendukung Ganjar Pranowo tetapi akan merasa simpati dan kasihan kepada Budiman, akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto persis dengan yang dilakukan oleh SBY pada waktu SBY mencalonkan presiden beberapa periode yang lalu. Dengan menjadikan dirinya seolah-olah teraniaya, menjadikan dirinya sebagai sebuah aktor yang terzolimi, sehingga pilihan rakyat akan jatuh karena merasa simpati dan kasihan, iba akhirnya memilihlah SBY. Dan disinilah yang diharapkan, mungkin inilah yang diharapkan oleh Budiman Sujatmiko. Pendukung dari Prabowo Subianto pasti akan mati-matian membentuk sebuah cerita. Dan ini adalah hal yang logis di dalam sebuah kampanye, bagaimana agar bisa meraih simpati rakyat. Dan mungkin ini akan digunakan oleh pendukung Prabowo Subianto. Apakah itu akan berhasil? Buatku semuanya, tetap jaga persatuan, tetap jaga kedamaian. Jangan sampai terjadi pergolakan yang merugikan kita semua. Pilpres harus berjalan dengan aman, Pilpres harus berjalan dengan baik, dan kita harus mendapatkan presiden yang terbaik untuk negara ini. Presiden yang akan meneruskan program dari Joko Widodo, presiden yang tidak pernah terkait dengan organisasi radikal dan intoleransi, presiden yang tidak pernah menggunakan tangan-tangan radikalisme dan intoleransi di dalam memenangkan baik itu pilgub maupun pilpres, dan presiden yang akan tetap menjaga keutuhan kebinekaan kita di Republik ini, karena bagaimanapun juga kita memang berbeda, tetapi kita semua adalah Indonesia. Salam Opidantos.